Kalau Syafiq ini, pokoknya yang bahasa lama ini, lagi naik daun di internet ya, di medsos. Artinya saya tidak melihat separah itu untuk beliau, karena faktanya adalah ya, saya nggak pernah, saya sangat fan terhadap beliau. Bukan karena saya Muhammadiyah, bukan. Tapi karena memang banyak sekali orang-orang itu sayang dan suka dengan cara beliau menyampaikan ilmu, cara menyampaikan apapun kajian tentang Islam. Maka dia selama ini, selain ya kasus ini ya, beliau aman-aman saja di mana-mana, termasuk di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu video dari Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah, yaitu ketika beliau ini ditanggapi oleh Ketua MUI bahwasanya Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah MA ini tidak masuk dalam standarisasi MUI, yaitu dakwah di Indonesia ini. Nah teman-teman, jadi Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah kali ini akan menanggapi yaitu tentang terkait masalah perkataan dari Ketua MUI. Dan beliau ini ketika itu ceramahnya telah dibubarkan oleh Banser. Namun yang anehnya, beliau ini Masya Allah ya teman-teman ya, malah beliau ini yang meminta maaf. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, Masya Allah, kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus bersih-bersih. Kita harus menyambut bulan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi, sedikit keributan yang menjadi atensi nasional mungkin ya, sampai MUI pada turun ya. Maka mohon maaf atas apa yang terjadi. Kepada semua pihak, kepada semua ormas, ana ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya, dan khususnya buat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang juga memberikan perhatian besar ya, khususnya mungkin Ketua MUI sendiri, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala, yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan harapannya semua arahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah di kemudian hari. Dan juga buat para netizen, buat warga net yang anu juga ucapan terima kasih atas kontribusinya terhadap kasus yang ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kita harus tahu bahwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah semua majelis yang memiliki peran yang besar sekali. Hormatin para ulama, hargain mereka, doakan mereka, dan kita sebagai para penuntut ilmu, kita semua sadar bahwa kelak pada hari kiamat semua yang kita tulis, semua yang kita omongkan akan dihisab. Maka tolong ketika antum memberikan komentar kepada para ulama ya, berikan komentar yang membangun. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi nasihat beliau ini kepada para penuntut ilmu agar memberi komentar yang baik kepada ulama. Ya walaupun MUI ini kalau saya lihat ya, kalau saya perhatikan itu tanggapannya terhadap dakwah Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah itu katanya tidak memenuhi standarisasi berdakwah di Indonesia ini. Ya namun bagaimana lagi ya teman-teman ya. Semestinya Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah itu hanya ingin umat ini kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni, yaitu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja ya, yaitu dengan dalil. Oke, mari kita lanjutkan. Berikan komentar yang kelak antum akan berbahagia di hari kiamat tatkala disuruh membaca kitab catatan antum. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah. Fokus untuk panen pahala, bersungguh-sungguh di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin. Dan diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita menjadi lebih baik lagi, dan semoga perjuangan MUI dicatat dalam timbangan kebaikan mereka insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan Ustadz Dr. Syafiq Ridza Basalamah MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah
pernyataan MUI bahwasanya ceramah Ustadz Dr. Syafiq Rizal Salama ini tidak memenuhi syarat standarisasi. Namun ya kita harus berkomentar dengan baik terhadap MUI ya. Walaupun MUI ini kadang saya juga tidak setuju apa yang diucapkan oleh ketua MUI ini, karena di dalam Islam itu tentu pasti ada yang namanya perbedaan. Lalu kemudian kalau kita ini mengingatkan saudara kaum muslimin ya, saudara kita ini ada yang melenceng ya, misal mereka ini pergi ke dukun, misal mereka ini mempercayai jimat-jimat ataupun menyekutukan Allah SWT, ya memang kita ini harus menegurnya, ya memang kita ini harus menasihatinya. Namun kalau kita berbicara tentang bid'ah, kemudian budaya, ini memang sangat sensitif sekali. Namun ya harus disampaikan ya, walaupun ini pahit. Dan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah itu hanya ingin menyampaikan kalau ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dalil-dalilnya sahih, dan kita harus mengerjakannya. Nah seperti itu. Lalu kemudian ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz bagaimana hukumnya ini? Dan kemudian ini adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan ini hukumnya bid'ah. Namun ada sebagian kaum muslimin yang tidak bisa menerima perbedaan ini. Nah maka dari itu terjadilah pergesekan dan terjadilah pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kalau saya lihat ya, beginilah akhlak ustadz-ustadz salafi ketika mereka ini dizolimi, ketika mereka ini pengajiannya dibubarkan, namun beliau tetap meminta maaf kepada ormas-ormas yang telah membubarkannya, ya seperti Banser. Padahal beliau ini terzolimi, ya, karena beliau ini diundang dan menyampaikan ilmu, lalu kemudian ada yang tidak sefaham dengan apa yang disampaikan oleh beliau, dan beliau diberhentikan, namun beliau mengarahkan jamaahnya untuk bersikap, berkomentar baik. Masya Allah ya teman-teman ya, inilah ustadz yang disebut radikal, ustadz yang dituduh sebagai pemecah belah, ustadz yang dituduh sebagai intoleran. Namun apa yang keluar dari mulut beliau, Masya Allah ya teman-teman, sangat lembut sekali dalam menasihati untuk para penuntut ilmu ini. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, memang di akhir zaman ini kita harus berpegang teguh kepada ajaran Nabi SAW dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah teman-teman, jadi ada hadis Nabi SAW, yaitu kita ini harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, seolah-olah inilah nasihat terakhir dari Nabi SAW. Beliau SAW menasihati para sahabat radhiyallahu anhum, yang artinya berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah memang kita di akhir zaman ini ya, kita harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Salah satu Khulafaur Rasyidin yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah maka dari itu ya teman-teman, kita ini mengikuti Nabi SAW, yaitu kita ini i'tiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam segi apapun, hal ibadah pun kita harus wajib mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka dari itu, jangan kita ini membuat-buat perkara baru dalam agama, karena patokannya adalah Nabi SAW dan para sahabat. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.